tiga. 1, 2, 3. Tahan 1, 2. Tahan lagi sekali 1, 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang lungguh boleh bersilaturahim mendengarkan pengajian tausiah dari Kiai Haji Farhan Mujaddidi Pak Ci kalau Malaysia dan Ampura yang tadi ada kegiatan kaitannya dengan imigrasi di Bali. Mulai pesawat yang jam 12:20 tunduran. Jangan lupa subscribe channel Amri Mahre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalanil adwamanil mutalazimain ala sayyidil mursalin khairil awwalin wal akhirin syafi'il muznibin yawmiddin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-aqramin wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan, yang dikasihi Al-Fadil Al-Mukarram Bapak DPD Lombok Utara, Lombok Tengah, yang tengah ini memang sangat baik, dan kepada semua jajaran panitia yayasan ini, seterusnya kepada aparat pemerintah, semua aparat pemerintah, ketua-ketua desa atau dusun, dan kepada semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di petang yang barokah ini, yang saya minta maaf mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Memang saya pun tidak ada catatannya kan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya sampai di sini dan sangat-sangat terkejut karena yang hadir di sini ramai. Kemarin dulu saya pergi juga ke Pondok Ulil Albab. Mungkin sama dengan ini ramainya, tapi kanak-kanak. Jadi sekarang ini ya remaja sedikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, setelah saya hadir di majelis tausiah di Pondok Ulil Albab yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Suparlan
bin Ahmad Al-Gigi apa itu ya? Al-Gigi daripada gege. Jangan kata Al-Gigi nanti marah itu. Jadi setelah saya pulang dari Kiai Suparlan Haji Ahmad, ada orang yang testing saya, yang tes saya. Apa hikmah yang Ustaz dapat dari pondok Ulul Albab? Jadi begitu. Ada orang tanya itu tadi. Jadi saya kata begini. Jadi sebelum majelis dimulai, saya berbincang banyak perkara dengan beliau. Dan setelah itu beliau pun seorang munsyid. Munsyid ini ahli nasyid. Tarannumnya luar biasa. Bacaan selawatnya luar biasa. Jadi saya dapat simpulkan dari kata-kata beliau itu bahwa beliau ini sangat mentakzim sya'airallah. Jadi mentakzim, menghormat syiar-syiar Allah. Bahkan itu prasyarat untuk kita bertakwa. Ini mesti kita ada jiwa takzim, hormat dengan syiar-syiar Allah. Ini disebut dalam surah Al-Hajj ayat 32 kalau nggak salah saya. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya siapa-siapa yang mentakzim sya'airallah, syiar-syiar Allah. Jadi siapa-siapa yang mentakzim syiar-syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda yang jelas bahwa hati orang ini bertakwa. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Di antara syiar-syiar Allah ini ya, majelis ilmu, majelis zikir, sholat berjemaah, itu jelas. Bukan semua orang dengar panggilan azan itu, bukan semua orang dengar. Buat-buat nggak dengar atau buat-buat peka, itu ramai. Itu tanda nggak bertakwa. Sudah jelas itu. Sebab Allah sudah jelaskan bahwa tanda orang bertakwa itu ta'zim syara Allah. Kadang-kadang seperti orang tablik ini, orang tablik kan. Orang tablik ini dipanggil azan itu cepat sampai. Padahal azannya itu enggak enak. Azan tabligh ini enggak enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak enggak enak? Enggak enak. Tapi yang sampai itu ramai. Tapi kita ini rata-rata azannya itu enaknya luar biasa. Allahu Akbar, Allah, oh itu begitu. Enak gak enak? Yang sampai sedih. Jadi ini tanda yang jelas. Ini bukan persoalan azan itu enak gak enak. Persoalannya, adakah masyarakat itu mentakzim, hormat syiar Allah? Itu persoalan yang lain. Jadi ini jelas kata di dalam Al-Quran, zalika
wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lah tengok istri suami yang enggak takzim syiar Allah ini, itu tanda kamu itu belum bertakwa lagi. Belum bertakwa. Jadi bertakwa ini enggak banyak tanda-tanda apa sifat-sifat orang bertakwa itu enggak banyak dijelaskan oleh Allah. Simple. Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana sifatnya orang bertakwa? Maka Allah menjelaskan di awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Itu persoalan pertama, mengimani hal-hal gaib, terutama Allah. Jadi di dalam Islam ini banyak hal-hal gaib, karena kita sendiri pun sudah berpasang-pasangan. Kita berpasang-pasangan. Ada jasmani, ada rohani. Ada suami, ada istri. Kalau suami mau makan suami, itu sudah nggak normal namanya. Kan ada zaman sekarang ini suami makan suami, istri makan istri. Itu sudah sejenis makhluk asing sudah. itu dikeluarkan supaya orang terima. Ya enggak? Baru-baru ini di Qatar makan juga saya tengok dalam YouTube. Oh, ini suami makan suami, ini buat spanduk. Oh, ini suami makan suami, bagus. Kotor kata, ulang. Paham suami makan suami? Kalau nggak paham itu keluar. Jadi zaman sekarang ini sudah zaman aneh. Zaman aneh. Suami makan suami, istri makan istri. Akhirnya aneh sekarang ini. Padahal Allah ini sudah kasih makhluk ini berpasang-pasangan. Ya. Ada lelaki, ada perempuan. Ya. Semua berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi. Ya. Bukan ada lantai saja, mesti ada atap. Orang yang bercinta pun faham. Yang penting aku bersamamu. Nggak pedulikan kita berlantaikan pasir, beratapkan langit, itu nggak masalah. Itu orang-orang bercinta begitu, masih disebut beratapkan langit. Nggak cuma disebut berlantaikan pasir, enggak. Semua berpasang-pasangan. Hatta di dalam ibadah pun sekalipun ada pasangan dia, ada fardu, ada sunnah, ada mandub sunnah. Fardu itu asal. Asal. Seperti kita sembahyang ini untuk asal. Yakni asalnya apa? Allah. Fardu itu asal ibadah. Itu untuk kita kepada Allah. Tapi ada sunnah, nadbun, itu maknanya tambahan, ziyadah dalam bahasa Arab. Jadi Allah bagi tambahan. Jadi manusia mesti berpasang-pasangan. Jangan hanya ambil yang fardu, dia mesti ambil yang tambahan. Ada orang nggak mau tambah? Itu aneh. Kalau nggak mau tambah itu aneh. Aneh. Tapi ada orang yang takut ditambah. Itu nggak aneh yang itu. Itu normal yang itu. Ya normal itu.
ada orang ini suka tambahan, ada orang ini sangat takut dengan tambahan. Aneh gak aneh ini? Ya aneh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi apapun di dunia ini semua berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Ada keras. Coba bayangkan Rasulullah SAW. Ya, wakilnya dipanggil menteri. Kalau di dalam bahasa hadis itu yang dinukil di dalam Aqidah Thahawiyah, saya baca syarah Aqidah Thahawiyah. Jadi atau dalam kitab bukan dalam kitab kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu tentang siasat syar'iyyah fi islahir ra'i wa ra'iyah. Mana politik Islam, bagaimana mengatur rakyat dan pemimpin. Itu kitab itu sangat-sangat bagus dan menjadi bahan kajian kepada intelektual barat. Pernah baca kita itu? Iya, belum. Nanti satu hari insya Allah begitu. Supaya kita ini cerdas. Jadi Islam ini, orang Islam ini kalau nggak cerdas ya rugi kan? Ya rugi. Orang Islam nggak cerdas rugi. Bahkan orang Islam ini kadang-kadang umur 60 nggak tahu menjawab salam. Ada itu. Ya, saya di Malaysia ini pernah 2 kali tanya orang yang tua-tua, lebih kurang umur 70. Assalamualaikum Baci. Ya. Jadi ya sebab coba bayangkan menjawab salam pun nggak boleh. Ini apa? Ini umur 70. Malah petaka enggak macam itu. Malah petaka. Macam-macam. Tapi ya alhamdulillah juga berani menjawab daripada tak menjawab. Gentleman namanya. Berani salah. Macam-macam lah. Kalau kita pergi ke Jawa itu macam-macam bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab saya mengaji di Jawa lama, 5 tahun lebih. Jadi saya nggak jadi sholat kok ngalamin. Maaf ya, kalau ada orang Jawa maaf ya. Ya begitu kan. Sebab orang Jawa ini kan banyak ing-ing-ingnya itu. Niat ingsun, ingkang. Nah, itu kan banyak jenis ing-ing, ngangai itu banyak. Orang Jawa ini banyak ngang. Jadi kalau di pedalaman itu macam-macam bunyi. Jadi kadang-kadang saya di belakang itu saya tunggu bukan khusyuk ya, enggak khusyuk sudah macam-macam bunyi dah. Akhirnya sampai waladhdallin. Jadi kalau orang jantungan itu bisa. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini petang-petang seperti ini ya gelak ketawa sudah ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an ini saya mau cerita tentang sifat-sifat bertakwa. Jadi permasalahan manusia yang paling besar itu mengimani yang gaib. Maksudnya yang gaib ini berurusan dengan ruh. Nah, kita ini ada jasmani, ada rohani. Ruh tak nampak, yang gaib pun tak nampak. Banyak di dalam Islam ini persoalan ruh ini. Contohnya ketika perang Hunain, orang Islam ketika itu ramai dengan senjatanya canggih, kalah senjata orang Arab, merasa bangga. Ternyata Rasulullah katakan kepada mereka, wa innama tunsuruna bidu'afaikum.
Sesungguhnya tak lain tak bukan kemenangan kamu ini semua disebabkan orang-orang lemah dari kalangan kamu. Itu bukan persoalan zahir, itu sudah persoalan gaib. Rupa-rupanya Islam ini menang hebat disebabkan orang-orang lemah yang ikhlas mendoakan kita. Yang ikhlas mendoakan kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu perkara gaib. Tapi kalau mengikut perkiraan kita, yang menyebabkan Islam ini hebat disebabkan Bapak DPD, kan begitu. Disebabkan Bapak Jokowi, begitu. Ini enggak, hakikatnya tidak seperti itu. Jadi justru kalaulah pemerintah ini tidak mengayomi, mengambil berat, berkasih sayang dengan orang-orang miskin, ini sudah salah alamat di dalam mentadbir. Sudah salah alamat. Sudah salah alamat. Sudah jelas salah alamat di dalam mengurus negara. Tapi justru di mana-mana orang-orang lemah ini cuma menjadi alamatnya mulut. Alamatnya mulut. Barang itu gak sampai ke rumah dia, barang sampai ke rumah sendiri. Mulut sampai ke ya sudah, jangan khawatir, nanti akan sampai bantuan sekian-sekian. Jadi orang lemah-lemah ini di mana-mana menjadi sasaran janji saja. Jadi ini sudah kiamat namanya sudah. Sedangkan di dalam Islam sama sekali tidak begitu. Kamu ini hebat, kamu ini menang, kamu ini disegani disebabkan keikhlasan kamu kepada orang-orang yang lemah. Akhirnya orang lemah ini berdoa, ya Allah, Allahumma ya Allah. Sedangkan kebanyakannya Bapak Menteri apa itu semua, jangan-jangan makan nasi pun nggak baca bismillah. Apalagi mau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu jarang kita jumpa. Mungkin dengan Bapak Ibu pun lebih kurang begitu juga. Jadi begitu. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini persoalan gaib. Banyak sangat persoalan gaib. Contohnya yang mudah, persoalan gaib diantaranya sedekah. Sedekah. Jadi sedekah ini mengikut kiraan Al-Quran, satu biji satu rupiah jadi 700 rupiah. 700 jadi berapa? Kalau 70.000 rupiah atau 70.000 rupiah. Itu kira mengikut kalkulator Allah. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, mana koso malun min sedekah. Mana koso malun min sedekatin. Ma itu manafiah. Kalau orang ilmu, kalau orang belajar pondok itu manafiah di ifadatil hasri. Maknanya dalam bahasa kita ini tak lain tak bukan, sama sekali tidak yang namanya sedekah itu mengurangi itu kira-kira rohani atau kira-kira jasmani? Itu bukan kira-kira zahir, itu kira-kira gaib. Jadi hanya rohani yang baik saja yang menerima sistem rohani. Hanya yang rohaninya baik terima sistem rohani nggak baik, ya nggak terima sistem rohani. Masa? Nah, gitu. Atau dia, saya ada kawan dulu,
Ini cerita pribadi saya. Ada seorang kawan, dia ini Kikir bin Bakhil. Kikir bin Bakhil binti Kedekut. Itu. Jadi ceritanya begini, saya berkawan dengan dia boleh dikatakan 10 tahun. 10 tahun berkawan dengan dia, pergi kemana-mana, nggak pernah keluar belanja, traktir saya, walaupun segelas teh kosong atau teh manis. Nah, teh kosong itu kalau ya TO. Jadi istilah di Malaysia itu macam-macam. Teh kurang senyum. Teh kurang senyum. Mana gula itu janganlah banyak-banyak, sangat sedikit saja, kurang senyum. Jadi kurang manis. Jadi 10 tahun berkawan. Satu hari tak pernah sama sekali traktir saya, belanja saya, bayar untuk saya walaupun hanya segelas teh. Tak pernah. Suatu hari dipanggil saya pagi-pagi, Farhan, ada apa? Ayo kita makan. Ayo kita makan sarapan pagi. Wah, saya gembira. Wah, mungkin ini mimpi malaikat apa ya? Jadi gitu. Mungkin ini mimpi malaikat atau mimpi wali. Jadi saya pun alhamdulillah, yuk mari kita pergilah ke kedai Mama, nama dia. Orang India, Mama ini orang India Muslim. Jadi di situ ada pasembur, di situ ada mie goreng dan sebagainya. Jadi saya suka pasembur itu. Pasembur ini istilahnya rojak Mama lah, katakanlah. Rojak Mama atau rojak India Muslim. Saya suka juga yang itu. Kesimpulannya, setelah selesai makan, cuma 13 ringgit saja. 13 ringgit ini ya murah kan, 13 ringgit murah. Katakanlah uang sini ya 40.000 gitulah. 3 orang masih itu makan. Ya kan murah. Jadi abang sini kira oke, 13 ringgit. Oke. Saya pun lihat dia bersungguh-sungguh nampaknya. Jadi akhirnya dia pun masukkan tangan dia ke sakunya ini. Dia cari ini nggak jumpa, cari apa? Jadi lama itu cari ini. Itu akal dia nggak mau, Pak. Saya kalau nggak malu, kamu ini ada jin pegang atau apa? Jadi saya akhirnya nasib baik saya bawa 10 ringgit, kawan saya 10 ringgit, akhirnya dua orang itu keluar uang 10. Ya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi selepas itu balik ke rumah, istilah bahasa Malaysia ini taubat lahum. Maksudnya jerah aku sudah, taubat lahum dah. Saya tak mau lagi berkawan dengan kamu. Itu sudah Kikir bin Bakhil binti Kedekut, kalau sudah luar biasa itu. Ya sampai sekarang saya, ya bukan maknanya saya nggak cakap dengan dia, enggak, cuma nggak berkawan sudah. Sebab terlalu malang nasib saya. Jadi persoalan gaib ini memang persoalan utama manusia. Ya, persoalan utama. Sebab dalam Al-Quran begini, di dalam surah An-Naba itu jazaan wifaqah. Jadi Allah ini dia membalas makhluknya ini wifaqah, setimpal. Kita jujur dengan orang jujur dengan kita. Cuma antara cepat dan lambat saja. Pasti begitu. So, ini keadilan Allah.
jazaan wifaqah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini persoalan gaib ini banyak. Kesimpulannya ya di dalam rukun iman itulah, ya di dalam rukun iman. Jangan sampai kalau nanti, sebab kadang-kadang orang ini bila kapan sudah nggak mengaji ya, kalau sudah nggak mengaji, kadang-kadang ditanya rukun iman oleh bapak KUA itu, akhirnya macam ini telinganya, mau apa rupa-rupanya mau azan dia. Macam-macam cerita seperti itu, sebab nggak tahu. Ya seperti saya katakan tadi, masa assalamualaikum nggak bisa jawab. Itu dua orang seperti itu. Ya. Tapi saya yakin nggak ada kalau orang Lombok assalamualaikum dijawab ya. Nggak ada, saya yakin. Ada? Ada ya? Wah, itu sudah malapetaka sudah. Itu penting belajar sampai begini Allah ini keagungan belajar untuk ilmu, keagungannya sampai kalau orang ini ikhlas menuntut ilmu. Jadi melalui batu, melalui pohon, melalui apapun juga sepanjang berjalan, semuanya itu beristighfar kepada Allah, mintakan ampun. Itu keagungan orang menuntut ilmu. Asalkan ikhlas saja, asalkan ikhlas. Nanti sudah berkumpul begini, ada itu sudah ramai malaikat yang sudah mendoakan rahmat kepada kita. Dan begitu juga Allah berbangga-bangga, daripada mana kamu? Sebab ada di antara kalangan malaikat itu dipanggil malaikatun sayyahun. Maksudnya malaikat yang suka berpariwisata, dia suka ke barat, ke timur, tengok begini. Ada itu. Ada yang suka begitu. Jadi kita ini kena suka juga tur ya. Suka juga jalan sana jalan sini begitu, kena suka. Macam tiru malaikat. Kali nanti kalau kita mati dalam keadaan rehlah atau tur atau ya berpariwisata begitu, ya mudah. Kamu kemana tadi? Saya ikut akhlak malaikat as-sayyahun. Hadirin hadirat, jadi malaikat sayyahun ini ditanya oleh Allah, kamu daripada mana? Oh tadi saya melihat majlis ilmu, masya Allah, ya Allah Rabbi, ramai sungguh muslimatnya, lelakinya ya tak berapa ramai tapi oke lah. Jadi di luarnya. Nah, memang lelaki begitu sifatnya. Nah, di luar itu bagus untuk melihat, untuk mengawasi, takut nanti ada sandal itu orang yang ala kulli hal perkara gaib ini luar biasa kesannya. Oh, ini urusan perkara gaib saja. Orang yang yakin dengan perkara gaib ini, contohnya keluar daripada majelis ini baru beli kasut atau bata ya, atau kasut bata atau sandal bata contohnya. Ya sekurang-kurangnya belajar juga bahasa Malaysia. Ini semua rombongan saya 12 orang asli Malaysia, tapi saya seorang asli Madura. Saya ini asli Madura, Bangkalan. Jadi alhamdulillah, cuma di Malaysia ini beza sedikit cara bercakap. Kalau ditanya bapak anak berapa, kalaulah 10 anaknya baru 10. Itu di Malaysia. Kalau di Indonesia nggak begitu, bapak anak berapa, sudah 2. Kalau Malaysia baru 10 itu baru lagi 10 itu baru. Kalau di Indonesia
2 itu sudah. Bermakna lelakinya kurang kurang normal. Tapi biasanya kiainya saja di Indonesia yang bagus-bagus. Sebab kiai di Indonesia ini suka sarungan. Ya memang begitu, orang sarungan itu biasanya produktif gitu ya. Bagus orang sarungan itu. Oleh itu saya jarang pakai celana sebab nggak kurang baik itu. Ya anda itu bergurau saja ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Keluar sandal hilang. Kita yakin dengan yang gaib, kita yakin dengan yang gaib, maka keluarlah kata-kata innalillah wa inna ilaihi. Ini persoalan gaib. Kalau kita gaib nggak kuat, keparat, celaka, itu akan keluar begitu. Tapi orang yang gaibnya kuat, innalillah wa inna ilaihi. Nah, kan begitu. Ya Allah, kurniakanlah pahala kepada aku dengan musibah ini, gantikanlah yang baru lagi. Itu Rasulullah kata, itu pasti dapat ganti. Jadi kalau kita ditimpa musibah itu, dia kena berdoa begitu supaya pahala dapat, gantian dah. Tapi kalau kita rohani kita nggak baik, pahala nggak dapat, dosa dah. Rugi nggak rugi? Oleh itu persoalan hudan lil muttaqin, orang bertakwa itu apa sifatnya? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi persoalan gaib inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat di Mekah memakan masa 13 tahun. Disebabkan iman ini kuat, mesti kuat. Kalau nggak kuat ini masalah. Jadi kadang-kadang orang mau kasih rasuah kepada kita, kasih sogok, mau kasih sogok, mau kasih rasuah. Itu rasuah itu bahasa Arab, orang Malaysia lebih bagus daripada sini. Jadi aja korupsi, rasuah, sogok. Jadi orang Malaysia rasuah. Jadi orang Arab nih, orang Malaysia ini bagus, pandai bahasa Arab. Kan? Orang kita ini kadang-kadang nama itu dia berlebih-lebih. Contohnya apa? Bupati. Bahasa Sanskerta, bupati itu maknanya raja alam. Betulkah bupati itu raja alam? Ya itu pakai bahasa itu terlalu tinggi. Tapi di Malaysia nggak begitu. Dipanggil DO, District Officer. Jadi maknanya pegawai daerah. Bagus dah, itu tepat, itu reality daripada raja alam. Hanya itu bahasa Sanskerta, tapi dipakai untuk bupati. Jadi siapa yang betul? Orang Malaysia? Tonton hadirin hadirat dan rahmat Allah. Ya sekurang-kurangnya tahu. Oh rupa-rupanya bupati itu maknanya raja alam. Hebat bupati. Padahal cuma pemimpin suatu daerah. Jadi yang betul itu orang Malaysia, pegawai daerah, district officer, DO. Orang panggil begitulah sebab dia dijajah oleh British. Jadi di Malaysia ini banyak menggunakan bahasa Inggris sebab penjajahnya British. Nah, penjajahnya British. Dan akhirnya merdeka itu hadiah daripada British. Akhirnya banyak peninggalan British, sama ada bahasa dan sebagainya. Lain dengan Indonesia dijajah Belanda,
tapi banyak yang banyak budaya-budaya Belanda itu yang nggak dipakai oleh orang Indonesia. Sebab Indonesia lawan tetap lawan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini saya ringkaskan saja ya, sebab soal nanti kalau panjang-panjang nanti tak suka dengan saya. Apa? Tidak salah asal satu maghrib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, saya sudah mau habiskan saja itu yaitu sifat-sifat orang bertakwa. Yang enggak nanti rombongan saya dimarah dengan saya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab saya besok pagi sudah mau pulang ke Malaysia. Pukul 6 sudah keluar daripada hotel. Daripada hotel. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mereka ini di hotel tuh ada kolam renang. Begitu. Bukan masalah mau berenang, enggak. Ya, saya sudah berenang. Sebab gini tadi, saya berenang pagi-pagi tadi. Pagi-pagi lepas subuh saya berenang. Mereka enggak pernah berenang lagi. Masalahnya begini, kalau enggak ada kolam renang, satu hari semalam itu 400.000. Ya, 400.000. Kalau ada kolam renang 500.000. Kalau 6 kamar, maknanya setiap hari kami rugi 600.000. Ini sudah 4 hari cuma tengok begitu saja. Berenang enggak? Sudah rugi 2 juta lebih. Sudah rugi 2.400.000. Jadi insya Allah nanti ini mau berenang juga walaupun sedikit-sedikit, kata mereka. Kalau tidak rugi itu, sayang. Jadi ya betul itu. Kalau nggak ada kolam renangnya cuma 400.000 saja. Ini 500.000 sebab ada kolam renang. Jadi selama 4 hari kami ini cuma tengok begini kolam renang. Wah, malah petaka ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini persoalan diri. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Menjalankan salat dengan baik. Ini yang kedua. Itu pun pribadi. Yang ketiga barulah kemasyarakatan. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi syarat orang bertakwa ini mesti rajin infak. Wa mimma razaqnahum, dan daripada apa yang kami telah rizkikan, Allah kata yunfiqun. Yunfiqun ini kalau orang belajar ilmu bahasa dipanggil fi'lun mudhari'un. Jadi orang belajar ini kelebihan orang pondok. Orang pondok ini paham anfaqa yunfiqu infaqan wa munfaqan fa wa munfiqun wa zaka munfaqun anfiq la tunfiq munfaqun. Begitu, yunfiqu yunfiqani yunfiquna tunfiqu tunfiqani yunfiqna tunfiqu tunfiqani tunfiquna tunfiqina tunfiqani tunfiqna unfiqun. Itu orang pondok. Tapi bukan mudah begitu. Sampai umur 50 lebih ini bukan mudah. Saya dulu wajib menghafal. Kalau nggak hafal, guru saya ini ada kuku pendek sedikit begini. Kalau nggak hafalnya dipegang ini ya. Ditarik-tarik begini. Sampai sekarang itu saya merasa betapa nikmatnya itu. Ya sampai ini memang nikmat sungguh itu. Lagi ditarik itu, makin ditarik makin nikmat. Tapi barokahnya sampai sekarang saya lekat. Kasihlah suruh tafsir apa, insya Allah jalan. Jadi itu barokahnya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita tahu itu apa, fi'il mudhari' daripada apa? Anfaqa.
hum yunfiquna. Kita tahu apa maksudnya fi'lun mudhari'un di dalam ilmu bahasa. At-tajaddud wal istimrar, maksudnya sentiasa aktif, sering itu tandanya orang bertakwa. Jadi tanda orang bertakwa ini sering infak. Hatta kata Imam Ibnu Battal, ini saya cerita ilmu sedikit. Kata Imam Ibnu Battal di dalam syarah kepada Imam Al-Bukhari, di situ ada perbezaan antara sedekah dengan infak. Kalau sedekah dengan hati sukarela. Dengan hati sukarela, ada uang 1 juta, kasih 1000, itu sedekah. Uangnya 1 juta, kasih orang 1000, itu sedekah. Adakah kalau kita ada uang 1 juta, kasih 1000, hati ini sedih? Hati sedih? Kalau sedih itu masuk kubur lebih bagus. Masuk kubur lebih bagus. Iya, sebab Rasulullah kata begitu. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu lebih baik kubur itu tempat kamu. Sebab nanti kalau kamu makin panjang umur, makin celaka kamu. Itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Buat apa menambahkan beban, hari-hari menambahkan dosa, hari-hari menambahkan beban, kan lebih baik masuk kubur. Kecuali kita ini ada nawaitu menjadi orang baik, nggak apa. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, itu normal. Yang namanya kita berperang ya. Kita berperang dengan orang yang hebat. Setan ini kata ulama ada 360 jaring. 360 jaring, seperti mana jumlah sendi kita ada 360 sendi. Jadi bukan mudah orang terlepas dengan jaring itu. Oh, susah itu. Wah, itu kata ulama ada 360 jaring. Baik. Jadi kata Imam Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, di situ ada perbezaan antara sedekah dengan infak. Jadi kalau kamu keluarkan duit itu, hati kamu tak merasa berat, itu namanya sedekah. Tapi kalau keluarkan harta itu, hati kamu sudah terasa berat, itu namanya Kita sering sedekah atau sering infak? Sedekah gitu. Sebab kita memang bukan orang bertakwa pun. Kan begitu kan? Iya, sebab itu sudah jelas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah tidak menggunakan bahasa wa mimma razaqnahum yatasaddaqun. Nah, ini ada rahasia semua. Ada rahasia semua. Oleh itu Al-Qur'an ini mesti dipelajari bahasanya supaya banyak hal-hal yang tersirat yang kita bisa pahami. Ya dalam terjemahan mana ada seperti ini. Yang menerjemah itu pun nggak tahu, nggak pandai bahasa juga kan. Mana. Jadi orang pondok ini kelebihan begitu. Kelebihan orang pondok. Ya dulu orang pondok ini kalau kamu mengaji pondok mau makan apa katanya. Kan gitu kan? Saya pun dulu macam itu juga. Farhan, kamu ini kalau mengaji pondok mau makan apa? Bapak saudara saya itu DPRD. Jadi keluarga saya ini banyak orang pemerintah. Jadi kalau kamu mau mengaji pondok ini mau makan apa? Tapi ayah saya ini bagus, orang kampung macam ini. Orang kampung sungguh original kampung. Jadi aku mondokkan kamu itu supaya nanti kalau aku mati ada yang bacakan surah Yasin untuk aku. Itu saja niatnya. Tidak ada neko-neko niat, itu tak ada. Itu saja niatnya. Jadi saya ingat betapa ikhlasnya orang tua ini. Akhirnya dengan keikhlasan itu Allah kurniakan saya lebih daripada membaca ya
Bahkan bukan sekadar nggak cukup makan, berlebih-lebihan makanan sampai nggak tahu mau diletak di mana makanan ini. Kemarin 5 kali makan daripada pagi sampai luar biasa. Ini makanan di atas itu pun, sudah nggak karuan sudah. Hadirin hadirat mati Allah, itu perbedaan dua mimma razaqnahum yum. Kemudian terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian kita mesti mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, kepada Rasulullah SAW, diimani. Diiman maknanya iman ini satu tenaga, satu kekuatan yang ada di dalam hati. Itu namanya iman. Sepertinya kalau kabel itu macam ada tenaga ada arus elektriknya. Ya, arus elektrik ya. Ada setrumnya. Jadi begitu, ada setrumnya. Jadi orang-orang beriman ini mempunyai setrum kuat. Berapa voltage itu di dalam hatinya itu. Kemudian diutarakan di lisan ini dan dibuktikan dengan amal. Itu namanya Jadi bukan mudah beriman ini, bukan. Macam-macam masalah. Lebih lagi kita sebagai ketua, itu lagi macam-macam masalah. Jadi kita mesti mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nggak ada begini-begini, nggak ada. Itu syarat untuk menjadi orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu mesti. Bahkan diulang-ulang itu, wallazina yu'minuna, diulang-ulang sebagai penegasan ini sangat penting. Kalau kamu bermasalah dengan Rasul aku, semua kamu akan bermasalah. Semua bermasalah. Suruh belajar, tak mau belajar. Siapa yang suruh belajar? Rasulullah. Belajar. Kadang-kadang grup, kalau di Malaysia dipanggil geng, grup setan, geng setan. Hai, kamu umur 70 tahun sudah nampak apa? 70 tahun baru nampak kubur, baru mau belajar. Kan kadang-kadang mulut orang begitu kan? Padahal dia nggak belajar. Ya, saya belajar ini sebab Rasul suruh. Dulu saya tak sedar ikut setan macam kamu. Sekarang saya mau ikut Rasul. Ya sudah begitu saja. Jangan panas. Orang kata begitu panas. Enggak usah panas-panas begitu. Jadi kenapa kamu begini? Sebab Rasulullah suruh. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Semua orang faham. Utrubul ilma. Tuntutlah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan di dalam alam barzakh pun berlaku menuntut ilmu ini. Kalau saya cerita itu nanti macam-macam pula pikirannya dah. Itu nanti kalau sudah makin pandai bolehlah bisa saya bercerita. Jadi bukan sekadar itu, sampai seterusnya, sampai nggak habis-habis ilmu itu. Jadi disuruh tuntut tapi nggak mau belajar, itu kan masalah. Memakna dia bukan orang Yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan urusan akhirat dia benar-benar yakin. Apa urusan akhirat? Nilai tentang akhirat itu dia benar-benar meyakini. Enggak ada was-was. Kan orang sekarang ini kan macam-macam orang sekarang ini. Nanti mau makan apa? Kan kalau orang zaman dulu kan simpel kan. Kamu mau kawin dengan anak saya itu ada apa? Enggak ada apa, ada Allah.
Alhamdulillah sebab ada Allah. Itu orang dulu. Tapi ada apa? Tidak ada apa. Oh, sudah. Tapi kalau dikata ada apa? Ada Allah. Bagus. Kalau sekarang bermodal ada Allah boleh? Enggak ada siapa orang tua mau kasih. Hanya modal ada Allah. Sudah. Cari orang lain. Kalau hanya bermodalkan Allah, coba betapa kurang ngajarnya orang sekarang ini. Itu lah berbeza antara orang sekarang dengan orang dulu. Orang dulu kalau modalnya ada apa? Ada Allah. Masya Allah. Sini. Itu orang dulu. Iya. Ya contohnya saya ini modal Allah dikawin. Nggak bermodal. Jadi Tuhan hadirin dan hadirat Allah, nilai akhir diyakini. Sehingga ditegaskan oleh Allah, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah, kalau nampak ciri-ciri seperti itu, orang ini benar-benar di atas hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang itulah orang-orang yang berjaya kelak. Jadi itu simpel saja. Siapa orang yang bertakwa, itu saja. Hafal yang itu, barulah kita tahu siapa diri kita. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya rasa sekadar itu sajalah. Saya pun sudah letih juga kan. Saya rasa sekadar itu saja. Sebab nanti selepas ini kami ini nak jadi itik. Macam tu. Tuan-tuan di sini selalu berenang macam ini. Kami ini mana bisa berenang seperti itu. Sekali-sekali itu pun kami mau berenang pun mesti bayar 100.000 sehari semalam untuk berenang saja. Itu malapetaka orang yang nggak ada air macam di Lombok ini. Jadi saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terutama kepada tuan rumah, Bapak yang mulia, Bapak IPD, semoga dimurahkan rezekinya, dipelihara oleh Allah SWT, dilimpahkan keberkatan ke atasnya dan juga ke atas jemaah ini. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan kita akan berjumpa, bersua kembali, kata orang Malaysia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min nuril azim allazi mala'a arqana arshillahil azim wa qamatil awal mubahil azim. Atusalli ala sayyidina Muhammadin bil qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati dhatil azim fi kulli makan wa shay'in adma fi ilmillahil azim. Salatan daimatan bi dawamillahil azim. Ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khulqil azim. Wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik. Wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafs zahira wa batina ya qawdu tawmanama waj'alhu ya rabbana ruhan li dawatina min jamil wujuh fid dunya qabla al akhirah ya azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dulu boleh bersilaturahim mendengarkan pengajian tausiah dari Kiai Haji Farhan Mujaddidi Pak Ci Malaysia, dan Ampura yang tadi ada kegiatan kaitan dengan imigrasi di
Bali. Mulai pesawat yang jam 12 lewat 20, tunduran jam Tendu lewat 20 menit. Yang langsung ke Padang Baik, ternyata kapal cepat juga sambung berangkat. Mari laku Nusa Dua di Denpasar. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersilaturahim dengan terus ini, termasuk kiai dari Malaysia beserta rombongan, dan kami atas nama pembina Yayasan Pondok Pesantren Ilmu Ilmu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kiai dan rombongan dari Malaysia, dan mudah-mudahan kehadiran beliau ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Allah maafik ila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسير وضامي
مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي اللهم صل. Oh. Ayah. Mana? Terima kasih banyak, Pak Cik. Kalau cakap Malaysia beratur. Nak tangkap gambar sekejap. 2, 3. 1, 2, 3. Tahan 1, 2. Tahan lagi sekali 1, 2. Oke. Jangan lupa subscribe channel Amri Mahre ya.